Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi kontroversi di mata netizen. Ada beberapa bangunan koperasi merah putih yang berdekatan, bahkan berhadapan, cuman beda desa. Ada juga konon dibangun di bukit jauh dari pemukiman penduduk. Kita sebagai rakyat Indonesia jangan mudah-mudah langsung menilai hal itu tidak baik. Kita tunggu beberapa tahun kemudian atau 1 tahun setelah mulainya operasi. Adapun koperasi merah putih berhadapan, kita langsung menilai ini konsepnya piye, opo eneng sing tuku. Coba kita lihat, Alfamart, Indomart itu selalu berdekatan. Di mana ada Alfamart, di situ ada Indomart. Ada semua kan pembelinya. Jadi persoalannya bukan masalah dekat atau jauh, tapi bagaimana pengelolaannya dan produk apa yang dijual. Kita lihat juga lah yang di pasar-pasar, penjual ikan, penjual bakso, rumah makan banyak berdekatan. Ada juga penjual daging, penjahit, toko baju berdekatan. Semua ada rezekinya. Kalau ada koperasi merah putih berdekatan, pasti bangkrut. Belum tentu. Tergantung manajemen dan produk yang dijual. Kita lihat saja nanti. Koperasi merah putih yang di bukit atau di tengah sawah yang jauh dari penduduk. Ini kan kerjaan mubazir. Siapa yang mau beli? Yang ini juga jangan buru-buru kita melihatnya. Koperasi unit desa zaman Pak Soeharto dulu. Jalan juga kan, banyak juga yang di tengah sawah, di beberapa pedesaan, jauh dari rumah penduduk. Tapi koperasi itu juga melayani jual beli pupuk, membeli produk pertanian, dan menjual juga kebutuhan-kebutuhan pertanian. Termasuk pupuk, cangkul, cengkuwit, arit, segala macam alat semprot. Dan koperasi itu juga ditempatkan media penyuluhan, lokasi pembinaan para petani. Kabarnya menurut Pak Prabowo, antara satu koperasi dengan koperasi lain itu kan nanti produknya ada yang tidak sama, mungkin programnya juga beda-beda. Kabarnya Pak Prabowo akan memproduksi genteng, kalau jadi kan cocok di desa itu. Mungkin pemerintah juga nanti akan membeli ubi dari masyarakat, kan cocok di situ. Makanya pemerintah sudah menyiapkan satu koperasi merah putih itu, satu mobil truk, satu mobil yang dari India itu kan. Itu satu koperasi berarti akan dapat 2 kendaraan. Itulah fungsinya nanti. Mungkin di koperasi itu juga akan menjual alat-alat bangunan, kebutuhan-kebutuhan pertanian dan segala macamnya. Pernah tak kita melihat sepanjang jalan Sumatera dari Palembang ke Lampung, banyak rumah makan dibangun di pinggir jalan di tengah hutan jauh dari penduduk. Biasanya rumah makan Padang, tahu Sumedang, rumah makan Padang yang besar-besar itu ya, yang siang malam, Palapas, Simpang Raya dan lain segala macamnya. Ketika dibangun itu jauh dari penduduk, tapi ternyata itu rame nantinya. Karena produk yang dijual memang dibutuhkan oleh lalu lintas kendaraan yang lalu lalang di situ. Bis-bis berhenti di situ. Pada akhirnya di sekitar rumah makan Padang itu akan ratusan orang berjualan di kaki lima. Mulai buah-buahan, sembako lainnya, yang nyemir sepatu, bengkel mobil, bengkel ban, jualan-jualan kuliner lainnya. Ratusan di sepinggir jalan rumah makan Padang itu. Tadinya sepi kan, tapi sekarang jadi rame. Mana tahu program pemerintah akan menjadikan koperasi merah putih itu minimarket atau supermarket baru. Yang nanti dengan keberadaan itu akan dibangun kafe, pedagang kaki lima, bakso dan segala macam. Kan jadi rame kan. Mudah-mudahan Bapak Presiden beserta timnya menjadikan koperasi merah putih ini penggerak ekonomi di desa. Kan salah satu tujuan presiden itu kan memberantas lintah darat atau rentenir. Bank 46, minjam 4 kembali 6. Dengan koperasi merah putih itu, masyarakat yang mungkin kesulitan pupuk,
kesulitan menjual produk pertanian, atau kesulitan modal untuk membeli pupuk, kesulitan modal untuk membeli bibit, bisa minjam di sini. Kita lihatlah nanti, kalau tidak jalan nanti setelah 1 tahun, ayo kita koreksi sama-sama. Janganlah kita beranggapan kalau koperasi merah putih itu berdekatan, pasti tidak jalan. Belum tentu. Jangan pula kita beranggapan kalau ada koperasi merah putih yang di gunung, yang di bukit, pasti tak jalan. Belum tentu. Banyak rumah makan besar itu dibangun di pinggir jalan jauh dari penduduk. Rame juga kan. Malah rumah makan Padang yang tadinya katanya nggak ada gunanya, itu menjadikan rahmatan lil alamin, menerangi orang sekitarnya. Siapa tahu koperasi merah putih pun seperti itu. Yang tadinya tempat sepi jadi rame. Kita doakan mudah-mudahan presiden berhasil ya. Demikian sekedar pencerahan bagi orang yang terus nyinyir dengan keberadaan koperasi merah putih. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.